Pemirsa, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dijemput paksa oleh tim KPK di sebuah apartemen di kawasan Barito, Jakarta Selatan. Syahrul Yassin Limpo tiba di gedung KPK pada Kamis malam sekitar pukul 19:20 waktu Indonesia Barat. Dengan pengawalan ketat petugas, Syahrul Yassin Limpo datang mengenakan topi dan masker. Penjemputan paksa Syahrul Yassin Limpo dilakukan setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Menurut juru bicara KPK Ali Fikri, alasan penangkapan Syahrul Yassin Limpo karena ada kekhawatiran melarikan diri atau menghilangkan bukti-bukti. Untuk rencana penahanan, Ali Fikri menyatakan terlebih dahulu akan menunggu hasil pemeriksaan dari penyidik. Penangkapan terhadap tersangka ada alasan sesuai dengan hukum acara pidana, misalnya kekhawatiran melarikan diri, kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti-bukti, begitu ya. Yaitu yang kemudian menjadi dasar tim penyidik KPK kemudian melakukan penangkapan dan membawanya di Gedung Merah Putih KPK. Terkait dengan apakah akan dilakukan penahanan, tentu kita lihat dulu, nanti kan dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK ya. Hari ini tim akan melakukan pemeriksaan, setelahnya tentu nanti akan berpendapat begitu ya, apakah akan dilakukan penahanan atau tidak. Sepenuhnya kewenangan dari tim penyidik yang melakukan pemeriksaan. Pemirsa, KPK menangkap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di sebuah apartemen di Kebayoran, Jakarta Selatan. Setelah tiba di gedung KPK, SYL langsung menjalani proses pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Josephine Kezia di Gedung Merah Putih KPK. Selamat pagi Josephine, bagaimana hingga saat ini? Apakah pemeriksaan masih berlangsung untuk SYL? Ya, selamat pagi Hijul, Ebony, dan juga pemirsa. Saat ini kondisi di Gedung Merah Putih KPK sudah terpantau sepi karena pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah dinyatakan selesai pada hari yang kemarin, sudah selesai pada pukul 3 dini hari tadi. Kami juga sempat mendapatkan keterangan dari kuasa hukum Ervin Lubis dan Arianto bahwa pemeriksaan kemarin dimulai pada pukul 11 malam kemarin dan selesai pada pukul 3 dini hari tadi dan terpaksa harus dihentikan karena keadaan sudah cukup larut. Selain itu, Syahrul Yassin Limpo juga dicecar sebanyak 25 pertanyaan dari tim penyidik KPK. Namun kami belum dapat memberikan informasi lebih lanjut atau lebih detail mengenai pertanyaan apa saja yang dicecar dari tim KPK kepada Syahrul Yassin Limpo. Selain itu juga menurut Ervin Lubis, nantinya pada hari ini, tepatnya nanti siang, akan dilakukan pemeriksaan kembali kepada Syahrul Yassin Limpo, namun belum dapat dipastikan pukul berapa tepatnya pemeriksaan akan dilanjutkan kembali. Selain itu, Hijul, Ebony, dan juga pemirsa, pada pukul 1 dini hari tadi kami juga mendapatkan informasi dari tim kuasa hukum Febri Diansyah, di mana tim kuasa hukum mengaku cukup kecewa karena kesulitan untuk mendampingi, maksud kami kesulitan karena tidak dapat mendampingi kliennya, yaitu Syahrul Yassin Limpo dalam proses pemeriksaan KPK kemarin. Dan pemirsa, inilah pernyataan dari Febri Diansyah selaku tim kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo. Belum diperbolehkan naik menemui klien saya Pak Syahrul Yassin Limpo sampai dengan jam 12:30 dini hari ini. Tadi ada informasi yang disampaikan tidak bisa karena pernah dipanggil sebagai saksi. Jadi seolah-olah advokat tidak bisa mendampingi karena pernah dipanggil sebagai saksi. Nah, tentu saja ini jadi pertanyaan soal dasar hukumnya. Padahal kan sebenarnya fungsi advokat adalah memberikan bantuan hukum untuk memastikan hak-hak tersangka. Sebenarnya sebuah proses pendampingan itu bukan, tidak perlu dipahami sebagai sebuah proses
yang katakanlah menghambat atau sejenisnya, tapi ini adalah proses untuk sama-sama menjaga. Di satu sisi KPK menjalankan kewenangannya, di sisi lain advokat itu memastikan hak-hak tersangka, kalau kliennya itu tersangka, itu bisa terpenuhi secara seimbang. Jadi ini adalah sebuah proses checks and balances yang harus dipahami, meskipun satu berada di kiri, satu berada di kanan, tapi untuk mencari kebenaran dalam proses hukum itu sendiri. Nah, ini yang kita harapkan. Pak Sahrul juga pernah menyampaikan, saya akan jalani proses hukum ini, tapi tolong berikan ruang pembelaan yang proporsional sesuai dengan hukum terhadap beliau. Yang pasti hari ini Pak Syahrul Yassin Limpo sudah dibawa ke KPK dengan dasar surat perintah penangkapan. Jadi bukan dengan istilah-istilah yang lain. Jadi jangan sampai dikabulkan dengan istilah-istilah yang lain. Ya, Ebony, Hijul, dan juga pemirsa, itulah tadi pernyataan dari Febri Diansyah selaku tim kuasa hukum dari Syahrul Yassin Limpo yang mengaku kecewa karena kesulitan untuk mendampingi Syahrul Yassin Limpo dalam proses pemeriksaan kemarin. Dan Febri juga berharap bahwa nantinya dia diperbolehkan untuk mendampingi Syahrul Yassin Limpo dalam pemeriksaan hari ini, karena dari Febri sendiri juga belum tahu apakah nantinya dia dapat mendampingi Syahrul Yassin Limpo pada pemeriksaan siang nanti. Selain itu, dari keterangan Febri dapat dikonfirmasi bahwa pihak keluarga sudah mengkonfirmasi bahwa ketika Syahrul Yassin Limpo dilakukan penjemputan paksa, surat yang ditunjukkan oleh petugas justru adalah surat perintah penangkapan, yang dimana ini menimbulkan tanda tanya besar dari tim Febri, begitu pemirsa. Dan sebagai kilas balik bahwa Syahrul Yassin Limpo kemarin malam dijemput secara paksa dari apartemennya di daerah Jakarta Selatan dan tiba di KPK pada pukul 19.20 waktu Indonesia Barat, di mana Syahrul Yassin Limpo sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan kasus korupsi di wilayah Kementerian Pertanian. Demikian Ebony dan Hijul, saya kembalikan kepada Anda. Josephine Kezia mengabarkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat bertugas kembali.